Assalamualaikum, salam hangat untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan belajar tentang mikrobiologi dan parasitologi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam kehidupan dengan memberikan banyak manfaat yang menguntungkan bagi manusia dan lingkungan. Salah satu kontribusi utama mikroorganisme adalah dalam siklus biogeokimia, seperti siklus nitrogen, karbon, dan fosfor, yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur juga berperan sebagai decomposer, menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Selain itu, beberapa mikroorganisme digunakan dalam industri pangan untuk proses fermentasi, seperti bakteri asam laktat yang membantu pembuatan yogurt, keju, dan probiotik. Mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam bidang medis, misalnya dalam produksi antibiotik seperti penisilin yang dihasilkan oleh jamur penicillium. Bahkan, mikrobiom pada tubuh manusia membantu menjaga sistem kekebalan tubuh dan melindungi dari patogen. Perhaps, di sisi lain, mikroorganisme juga dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kehidupan. Beberapa jenis bakteri, virus, dan protozoa merupakan agen penyebab penyakit atau patogen yang dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, virus influenza menyebabkan penyakit flu, sedangkan bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis menjadi penyebab tuberkulosis. Selain itu, mikroorganisme tertentu dapat merusak hasil pertanian dengan menyebabkan penyakit tanaman, seperti jamur Phytophthora infestans yang bertanggung jawab atas busuk daun kentang. Mikroorganisme juga dapat menyebabkan kerusakan material, seperti korosi logam akibat aktivitas bakteri sulfur. Oleh karena itu, pemahaman tentang mikroorganisme sangat penting, agar kita dapat memanfaatkannya secara optimal sekaligus mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya. Mikroorganisme diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan struktur, cara hidup, dan karakteristik biologisnya. Bakteri adalah organisme prokariotik bersel tunggal yang memiliki dinding sel peptidoglikan dan dapat hidup di berbagai lingkungan, baik menguntungkan maupun merugikan. Virus merupakan entitas unik yang bukan sel, terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA, yang diselubungi protein dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang, seringkali menyebabkan penyakit. Jamur, fungi, adalah organisme eukariotik yang mencakup ragi, kapang, dan cendawan, dengan dinding sel kitin, serta memperoleh makanan melalui penyerapan. Protozoa, juga eukariotik, adalah organisme bersel tunggal yang umumnya hidup bebas, atau sebagai parasit, menggunakan flagela, silia, atau pseudopodia untuk bergerak dan mendapatkan makanan. Alga mikroskopis adalah organisme fotosintetik yang termasuk dalam kelompok protista, memainkan peran penting dalam produksi oksigen dan rantai makanan akuatik. Terakhir, prion adalah partikel protein abnormal tanpa materi genetik yang dapat menyebabkan penyakit neurodegeneratif pada manusia dan hewan. Setiap kelompok ini memiliki ciri khas dan peran spesifik dalam ekosistem maupun interaksinya dengan makhluk hidup lainnya. Bakteri memiliki morfologi dan struktur yang khas, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan beradaptasi di berbagai lingkungan. Berdasarkan bentuknya, bakteri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Coccus, berbentuk bulat, Bacille, berbentuk batang, dan Spirillum, berbentuk spiral. Secara struktural, bakteri dilengkapi dengan komponen penting seperti dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan dan memberikan bentuk serta perlindungan bagi sel. Membran plasma yang mengatur transportasi zat masuk dan keluar sel, serta sitoplasma, tempat berlangsungnya aktivitas metabolisme. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom untuk sintesis protein. DNA melingkar sebagai materi genetik, dan kadang-kadang plasmid yang membawa gen tambahan. Beberapa bakteri juga memiliki flagela untuk pergerakan atau pili yang berperan dalam pelekatan pada permukaan
atau pertukaran materi genetik selama konjugasi. Struktur ini secara keseluruhan mendukung fungsi vital bakteri dalam menjalankan aktivitas biologisnya. Pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri mengikuti siklus yang terdiri dari 4 fase utama. Fase lag, di mana bakteri menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tanpa membelah. Fase log, eksponensial, ketika bakteri aktif membelah secara cepat dalam pola eksponensial. Fase stasioner, di mana jumlah pertumbuhan bakteri seimbang dengan jumlah kematian akibat persaingan sumber daya. Dan fase kematian, saat jumlah bakteri yang mati melebihi yang tumbuh karena habisnya nutrisi atau akumulasi produk toksik. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti suhu, yang memengaruhi aktivitas enzim, pH, di mana setiap bakteri memiliki rentang pH optimal untuk bertahan hidup. Oksigen, karena ada bakteri aerob yang membutuhkan oksigen, anaerob yang tidak memerlukannya, dan fakultatif anaerob yang dapat hidup di kedua kondisi, serta nutrisi, yang menyediakan energi dan bahan penyusun sel untuk metabolisme dan reproduksi. Keseimbangan faktor-faktor ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan perkembangbiakan bakteri. Bakteri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara menguntungkan maupun merugikan. Di satu sisi, bakteri menguntungkan karena berperan dalam proses fermentasi yang menghasilkan produk seperti yogurt, keju, dan makanan fermentasi lainnya. Dalam bidang bioteknologi, bakteri dimanfaatkan untuk memproduksi antibiotik, hormon insulin, dan enzim-enzim penting. Selain itu, bakteri juga membantu dalam sistem pencernaan manusia dan hewan dengan memecah serat, menghasilkan vitamin tertentu, serta menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Namun, di sisi lain, bakteri juga dapat merugikan karena beberapa jenisnya menjadi penyebab penyakit serius seperti tuberkulosis, tifus, kolera, dan infeksi lainnya yang membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran bakteri ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya sekaligus mencegah dampak negatifnya bagi kehidupan. Bakteri memiliki peran ganda yakni menguntungkan dalam fermentasi, bioteknologi, dan pencernaan, serta merugikan sebagai penyebab penyakit seperti tuberkulosis, tifus, dan kolera. Virus merupakan agen infeksius yang unik karena bukan merupakan sel hidup mandiri, melainkan partikel yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Virus memiliki struktur dasar yang terdiri dari kapsid, yaitu lapisan protein yang melindungi materi genetik berupa DNA atau RNA, serta beberapa virus memiliki amplop lipid yang berasal dari membran sel inang dan membantu dalam proses infeksi. Tanpa sel inang, virus tidak dapat melakukan metabolisme atau bereplikasi sendiri, sehingga bergantung sepenuhnya pada organisme lain untuk kelangsungan hidupnya. Contoh virus yang dikenal luas termasuk HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, influenza yang menyebabkan flu, hepatitis yang menyerang hati, serta virus SARS-CoV-2 penyebab pandemi COVID-19. Karakteristik ini membuat virus menjadi salah satu ancaman kesehatan global, sekaligus subjek penelitian penting dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan. Virus adalah agen infeksius yang bukan sel hidup, dengan struktur dasar berupa kapsid, materi genetik, DNA, RNA, dan amplop lipid pada beberapa jenis, serta mencakup contoh seperti HIV, influenza, hepatitis, dan COVID-19. Siklus hidup virus dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, yang menunjukkan bagaimana virus menginfeksi sel inang. Pada siklus litik, virus langsung mengambil alih fungsi sel inang untuk mereplikasi materi genetiknya dan membentuk partikel virus baru. Setelah proses replikasi selesai, virus akan menghancurkan sel inang untuk melepaskan diri dan melanjutkan infeksi ke sel lain. Sementara itu, pada siklus lisogenik, virus tidak langsung menghancurkan sel inang. Virus memasukkan materi genetiknya, DNA, RNA, ke dalam genom sel inang, sehingga materi genetik virus ikut bereplikasi bersama dengan DNA sel inang tanpa merusaknya. Namun, dalam kondisi tertentu, siklus lisogenik dapat beralih menjadi siklus litik.
di mana virus kemudian aktif mereplikasi diri dan menghancurkan sel inang. Kedua siklus ini menunjukkan adaptasi virus dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Siklus hidup virus terdiri dari siklus litik, di mana virus menghancurkan sel inang setelah replikasi, dan siklus lisogenik, di mana virus menyisipkan materi genetiknya ke dalam sel inang tanpa langsung merusaknya, namun dapat berubah menjadi siklus litik jika diperlukan. Jamur, fungi, merupakan organisme eukariotik yang memiliki ciri-ciri unik dalam mikrobiologi, yaitu dapat berupa uniseluler seperti ragi atau multiseluler seperti kapang. Jamur memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik menguntungkan maupun merugikan. Dalam industri, jamur dimanfaatkan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan produk seperti roti, bir, dan keju. Selain itu, beberapa jenis jamur juga menjadi sumber antibiotik, seperti penisilin yang dihasilkan oleh Penicillium. Namun, di sisi lain, jamur juga dapat bersifat patogen dan menyebabkan penyakit pada manusia, seperti kandidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans, aspergillosis akibat Aspergillus, serta dermatofitosis, infeksi jamur pada kulit. Keseimbangan antara manfaat dan risiko jamur menjadikannya subjek penting dalam penelitian mikrobiologi untuk pengembangan obat dan teknologi baru. Jamur memiliki ciri-ciri uniseluler, ragi, atau multiseluler, kapang, berperan dalam fermentasi dan produksi antibiotik, namun juga dapat menyebabkan penyakit seperti kandidiasis, aspergillosis, dan dermatofitosis. Baik teman-teman, itu tadi materi tentang bakteriologi dan parasitologi, part 1. Kalau teman-teman suka dan dirasa bermanfaat, please subscribe dan like, komen agar kami bisa membuat materi selanjutnya. Komen mau materi apa untuk selanjutnya akan kami berikan untuk Anda. Konten ini dibuat untuk Anda yang nggak punya banyak waktu untuk membuka buku. Cukup dengan mendengarkan konten kami akan menambah pemahaman dan materi untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi.